Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aceh Ramadan, NIM 123-23081. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum model kelima, yaitu penentuan suseptibilitas magnetik batuan. Pada praktikum ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan besar nilai suseptibilitas magnetik berbasis massa pada sampel batuan. Yang kedua, membandingkan besar nilai pengukuran suseptibilitas magnetik dengan hasil teoritis berdasarkan literatur. 3. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi akurasi penentuan nilai suseptibilitas magnetik pada sampel batuan. Nah, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah kerja, yaitu yang pertama, menyiapkan 5 sampel batuan dan 5 sampel sedimen yang berbeda jenisnya. Yang kedua, mengukur massa sampel batuan, sampel sedimen, dan wadah kosong untuk sampel sedimen sebanyak 3 kali dan menghitung rata-ratanya. Lalu, pastikan alat magnetic susceptibility atau MS2B dalam kondisi baik dan terkalibrasi dengan benar. Kalibrasi menggunakan pengukuran volume menggunakan sampel yang ada dalam alat tersebut. Yang keempat, menekan menu pada komputer lalu pilih MS2B. Lalu pilih massa, masukkan massa wadah jika sampel di dalam wadah. Lalu yang kelima, menentukan berapa kali kalibrasi dilakukan, yaitu sebanyak 3 kali. Lalu tekan next, pilih measure untuk melakukan pengukuran susceptibilitas. Yang keenam, masukkan batuan yang akan diukur saat sudah diperintahkan. Setelah itu, ambil kembali batuan setelah ada perintah untuk mengambilnya. Lalu masukkan massa dari sampel. Jika sampel batuan, maka sampel batuan tersebut, tapi jika sedimen, berarti massa wadah dikurangi wadah kosong. Yang selanjutnya, setelah pengukurannya dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan adalah hasil pengukuran dicatat dan dihitung rata serta ralatnya. Yang terakhir, hasil susceptibilitas dibandingkan dengan data dari literatur yang ada. Selanjutnya, terdapat flowchart yang mengenai pengolahan data pada praktikum kali ini. Berdasarkan hasil perhitungan dan dibandingkan dengan literatur, didapatkan pada sampel batuan S2 dan G1, nilai susceptibilitas ini memenuhi semua rentang susceptibilitas untuk jenis batuan beku. Lalu pada sampel B1, nilai ini memenuhi rentang pada jenis batuan beku kecuali riolit. Lalu pada sampel batuan L1 ini memenuhi rentang pada batuan beku kecuali granit dan riolit. Lalu selanjutnya pada sampel batuan D2, nilai ini memenuhi rentang susceptibilitas pada batuan beku yaitu granit, porphyry, riolit, dan batuan sedimen yaitu limestone, sandstone, dan shale. Lalu pada ST34A dan ST37 memenuhi pada batuan beku basalt, diabas, diorit, peridotit, dan porphyry. Lalu pada sampel ST41, nilai ini memenuhi pada rentang batuan beku yaitu andesit dan peridotit. Lalu pada sampel S3 memenuhi batuan beku yaitu basalt, diabas, diorit, gabbro, granit, porphyry, dan riolit. Lalu memenuhi rentang batu sedimen juga pada limestone, sandstone, dan shale. Terakhir pada ST16A memenuhi rentang batuan beku yaitu porphyry. Hampir seluruh dari sampel yang diukur memiliki nilai susceptibilitas yang serupa serta memenuhi semua rentang susceptibilitas jenis batuan beku maupun batuan sedimen. Pada literatur ini semua hal dilakukan pada literatur dan hasil pengukuran didapatkan sebuah kesimpulan. Yang pertama, nilai susceptibilitas terdapat pada tabel di atas. Lalu hampir seluruh sampel memiliki nilai susceptibilitas yang memenuhi rentang seluruh batuan beku dan sedimen. Pada literatur ini terjadi karena sifat magnetisme batuan-batuan itu tersendiri mirip. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai susceptibilitas pada saat percobaan adalah kalibrasi sensor serta kesesuaian arah panah pada sampel dengan sensor, kepadatan suatu jenis sampel batuan, dan kandungan mineral besi dan oksidanya. Selain itu terjadi juga human error. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.